Jadi enggak. Iya, itu kan AI. Itu aku dari AI. Aku enggak ini. Hmm, belum merit. Belum ada duit. Ntar masih lama, masih lama. Masih kuliah. Ntar kalau udah lulus. Oke, on cam dong. Ayo semuanya. Kita biasa lah, kita ngobrol-ngobrol dulu aja kali ya. Kalian gimana UTS-nya? Udah ada yang mulai atau ada yang udah selesai? Mana nih? Kalian nggak ada suaranya. Suaraku ada kan ya? Gimana UTS-nya? Oh, Alif hari Rabu. Ini kalian pada off cam semua tah? Sepi banget, Ki. Ayo nyalain dong kameranya yuk. Afkar, Natali, Alfi, Akmal, Dimas, Olive. Nah gitu, biar kita tuh seru interaksinya ya. Hari ini yang nggak masuk siapa ya? Hari ini, tadi dulu. Yang nggak masuk siapa nih? Mahes belum datang ya. Mahes, Amara izin. Udah ya, Mahes sama Amara dong ya. Mulai hari Rabu. Hmm. Aku pikir kalian udah pada UTS, ada yang udah belum? Dimas, kamu udah UTS belum? Masih? Oh, lagi UTS. Hmm. Walah, oke oke. Ya udah, semangat guys, kalian belajarnya. Aku izin share screen dulu ya. Kita coba lihat materi kita hari ini. Materi kita masih sama sih. Oh, Afkar udah UTS. Jadi keren. Iya, soalnya rata-rata sih ini sih udah pada UTS sih. Tapi ada juga tuh yang nggak UTS yang tiba-tiba dia udah apa katanya UAS. Jadi nggak ada UTS-nya deh. Di kelas mana tuh ya kemarin? Kayak gitu. Oke deh, nih aku hari ini kita cepet nggak ya pelajarannya ya? Biar kalian nggak. Oh, cepet lah ya. Hari ini kita cuma ngerjain satu tugas doang tuh. Jadi nggak terlalu panjang ya. Dan nggak terlalu pusing juga buat kalian. Em, Hari ini kita masih sama belajarnya. Masih tentang OOP ya. Object Orientasi Programming. Ya, dengan judul Project Simple Paint. Ini penting banget nih, Project Simple Plan. Jadi ya sebenarnya sama aja sih kayak turtle juga ya yang kemarin kita udah pelajarin tuh, yang dimana si variabelnya berubah menjadi objek karena di dalamnya itu ada library turtle, gitu kan. Jadi dia berubah jadi objek. Dan kemarin kita juga udah sempat belajar tentang event, ya dimana ketika kita klik dia akan berubah. Ya, dia akan ngapain tuh? Kita kan kemarin. Nah, sekarang kita belajar membuat ini ya, painting. Jadi menggunakan kursor kita bisa garis-garisin. Nah, jadi ini cikal bakal pasti kan kalian pasti bakal mikir gitu kan. Kok bisa ya? Aku bisa nulis kayak gini. Nah, ini kan aku bisa tulis kayak gini ya. Nah, kira-kira ini caranya bagaimana gitu kan. Ah, ini kita akan kupas tuntas nih hari ini membuat apa namanya simple pen. Oke deh, kita lihat dulu. Oh, ada roadmap kah di sini? Oh, nggak ada ya, nggak ada roadmap. Oh iya, ada roadmap ya. Oh iya benar. Oke, di sini ada roadmapnya. Ya, atau kita biasanya sebutnya mind mapping ya. Mungkin kalau kalian udah SMP, kayaknya pernah dengar ya namanya roadmap ya atau mind map. Mind map itu adalah ya, ya kayak kemarin itu kita merancang dulu, ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat nih, katanya kalau kita mau bikin simple pen gitu kan. Ada dua cara tuh, bukan dua cara sih, ya dua hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama, kita akan menggambar objeknya dulu, ya. Dan menggambar objek ini pastinya kita ada menggambar kurva atau menggambar garis. Kurva retikus, garis itu papan tombol. Terus bekerja dengan warna, ya ini buat ngasih warna. Jadi ada garis, ada warna gitu kan. Memilih warna pena,
mengisi bentuk dengan warna ya menggunakan papan tombol. Papan tombol itu kayaknya diterjemahin di sini itu keyboard deh. Nah, nanti coba kita cek ya. Kalau nggak salah papan tombol itu keyboard atau mungkin beda lagi. Nanti kita coba lihat ya. Aku langsung ke intinya aja yang penting. Nah, ini untuk yang kemarin aku akan sedikit ulas ya, teman-teman. Tentang objek, ya kayaknya udah 2 minggu kita udah bahas objek ya. Itu kumpulan data. Jadi ya kayak mobil kemarin ya, mobil, terus mobil itu kan objek. Nah, datanya apa? Ya datanya itu adalah merek, warna, gitu kan, kecepatan, pokoknya sesuatu yang objek itu punya lah. Nah, itu namanya data. Data itu kan pasti sifatnya spesifik ya. Kayak misalkan mobil mereknya bisa Honda, bisa Toyota, bisa Hyundai dan lain-lain ya kan. Nah, ini kalau kita di sini kita lihat ada kelinci. Ya, kelinci juga sama ya. Kelinci kan setiap kelinci pasti beda-beda gitu kan. Dengan ada yang kecepatan 50, ada yang kecepatan cuma 1, ada yang kecepatan 30 dan ini kan spesifik kelinci. Ya kan? Tapi secara umum ya kelinci itu bisa apa? Bisa lari. Ya kan? Kalau kura-kura bisa apa? Bisa jalan gitu. Ikan bisa apa ya? Bisa berenang gitu kan. Yang membedakan adalah individualnya atau ya sendiri-sendiri lah individu ya. Individualnya yang berbeda. Ada yang individunya larinya kenceng ya, ada yang jalannya lambat, ya, dan lain-lain. Nah, tapi semua balik lagi ke objeknya. Siapa objeknya? Nanti kalian bisa simpulkan sendiri. Oh ya kayak kemarin mobil itu objek yang dimana datanya itu adalah warna, merek gitu kan. Nah, kan kalian bisa simpulkan sendiri. Lalu bagaimana kita bisa menambahkan properti baru? Nah kemarin juga kita udah pelajarin ya menggunakan yang namanya titik. Ya, jadi kita ubah si apa namanya si variabelnya itu menjadi objek dengan cara kita tambahin dia. Yang kemarin kemarin itu apa sih T1 ya? T1 sama dengan apa tuh? Turtle. Nah, turtle. Nah, di sini kan artinya kita mengubah T1 ini menjadi objek karena kita memasukkan library turtle. Gitu. Jadi berubah jadi objek. Jadi si T1 ini misalkan T1 ya, itu bisa pakai titik, bisa pakai color ya dan lain-lain nih. Kayak kemarin tuh ada poin ya, kita masukin poin ya. Nah, terus kalau event ya kita udah bahas ya kemarin event. Event itu adalah em, perintah ya, perintah di mana kalau aku klik dia bakal ngapain. Nah, kalau kemarin kita bikin game sederhana ya, kalau kita klik dia itu bakal pindah-pindah tempat ya, pakai GoTo kan, koordinat kemarin. Nah, itu event. Nah, ini kemarin event ya. Dia bisa menggunakan pakai dunia luar ya, keyboard atau mouse gitu kan, nah, dan lain-lain. Oke deh, jadi ketika kita menggunakan dunia luar atau bahasanya perangkat ya, perangkat, dia akan memerintah menggunakan event yang penting itu reaksi ke event. Kayak aku klik, tiba-tiba dia pindah kemana gitu kayak kemarin. Nah, itu event. Kita menggunakan event. Nah, nih event ya. Jadi event itu kayak gini, T on click. Artinya kita punya si tangkap nih atau function tangkap, tapi kita pakai on click. Ya, jadi ketika kita klik, on click, dia bakal ngapain. Nah, gitu ya. Untuk yang kemarin. Nah, sekarang, oke, sekarang kita akan masih objek lagi ya, bekerja dengan mereka. Kita akan membuat ini ya kayak chat apa sih painting gitu ya. Nah, ada yang baru nih, ada event yang baru, teman-teman. Ada on click, kemarin on click udah kita bahas ya. On click itu kalau kita klik, dia bakal ngapain, gitu kan. Nah, terus yang kedua, kita ada on drag namanya. Nah, kalau on drag ini adalah menggerakkan dan meletakkan kura-kura, gitu. Atau si turtle-nya. Jadi, ya susun namanya, on drag, jadi kita bisa kemana-mana, gitu kan. Kita tarik-tarik atau kita warna-warnain lah ya kita kayak atur kayak gini. Nah ini kan pakainya on drag gitu kan, jadi ya kita drag si mouse kita ya kemana gitu kan menggunakan perintah function namanya draw. Jadi nanti kita bikin functionnya itu namanya draw, kita masukin ke dalam on drag gitu ya, on drag.
On drag ya, kok on drag sih? On drag, gitu deh. Terus, nah ini dua function yang baru ya, teman-teman. Nah, di sini contoh ada program simple banget nih, sederhana banget ya. Pertama ya kita tahu ya, si T ini udah jadi objek, jadi teman-teman sekarang gunainnya kayak gini ya. Si T-nya udah jadi objek, warnanya biru dengan ketebalan 5 pixel, shape-nya circle, pen down ya, pen down, speed-nya 3. Di mana draw-nya adalah T go to X, Y. Nah, artinya adalah dia bisa menggambar dengan variabel atau dengan isian X dan Y. Kalau X dan Y-nya nggak diisi, berarti dia bisa kemana aja ya. Tuh, bisa kemana-mana aja tanpa hambatan. Kita masukin draw-nya ke dalam on drag. On drag. Gitu deh. Simple banget ya. Jadi, ibaratnya kita cuma bikin ini doang, garisnya doang, atau penanya ya. Kita setting warnanya biru, ketebalannya 5 pixel gitu kan. Udah, speednya berapa, circle, selesai. Gitu. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa mewarnai ya, bisa bikin apa tulisan di situ. Nah, terus ada di sini satu function lagi ya, objek layar dan bekerja dengan mereka. Pemindahan titik penggambaran berhubungan dengan event. Nah, ini aku sekarang kirim ininya, aku lupa dulu deh. Nah, oke, ya dengan event, objek layar mengetahui apa yang terjadi di titik manapun latar bekerja, gitu kan. Objek membuat di layar menggunakan yang namanya get screen. Kamu menggunakan layar di mana kura-kura bergerak. Nah, nanti kita akan taruh get screen ini ya menggunakan SCR sama dengan get screen. SCR ini variable screen ya anggapannya. Nah, jadi nanti kita bisa mewarnain di kotak yang kita mau gitu. Di layar lah di screen. Hmm. Terus di sini ada perintah event yang baru. Ya, sebenarnya ini udah lama sih. Ya, on click, on drag, dan satu lagi ada namanya on screen click. Waduh, banyak banget ya. Nah, ini ada SCR titik on screen click ya. Ini apa nih namanya? Untuk klik di layar ya. Nanti menggunakan move. Jadi ketika kita klik, dia akan bergerak. Nah, kayak gini. Dia akan bergerak ya. Jadi menggunakan move, menggunakan yang namanya on screen click. Jadi ada on screen click, ada on drag, ada on click. Nah, itu kan ada on-onnya ya. On click kalau diklik, on drag kalau di drag ya, on screen click kalau misalkan kita gerakin kita klik kayak gitu. Kita klik-klik di layar ya. Di layar yang udah kita punya gitu lah maksudnya. Nah, ini apa nih katanya? Buat pulpen untuk menggambar objek kura-kura, fungsi handler penyeretan pulpen draw menggunakan move. Pen up go to X ya. Nah, ini sama ya. Jadi get screen ini fungsinya adalah membuat kotak ini doang, kotak. Nah, nanti kita bisa ngegambarnya itu dalam kotaknya ini gitu. Kalau di luar kotak itu harusnya sih nggak bisa sih. Ya, jadi kita gambarnya kayak di dalam kotaknya itu. Makanya kita butuh yang namanya get screen nantinya. Gitu. Jadi ada beberapa yang lumayan panjang. Nggak panjang sih sebenarnya simpel banget. Kita cuman butuh 3 function yang baru nih. On click, on drag, dan on screen click. Gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu nggak kira-kira? Ini teori aja sih sebenarnya. Ada yang mau ditanyain dulu hari ini? Nah, ini kalau ini bisa di skip nggak ya? Nomor satu kalau bisa di skip boleh. Atau enggak kita mau sebenarnya dari nomor satu yang tadi itu dapatnya dari sini sih. Nah, kita buat perancangan ya. Jadi eh kayak aku tulis deh, gini deh. Jadi gini, pertama itu kan kita tadi bakal bikin yang namanya ada apa sih? Ada garis ya. Intinya ada garis lah. Kita bikin garis. Nah, aduh dulu. Nah, kita bikin garis awalnya. Garisnya doang ya. Setelah itu kan kita nanti akan bikin warnanya. Nah, warna. Nah, garis ini nanti kita akan menggunakan yang namanya on drag ya. Kita akan pakai on drag di sini.
Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan on drag atau on drag ya bahasanya ya. Terus nanti juga kita akan bisa menggunakan juga setelah itu setelah on drag kita bisa gunain on click juga bisa nanti ya kalau itu on click atau kita bisa menggunakan move ya karena kan move tadi kita jatuhnya adalah membuat apa namanya function ya di sini. Ini kalau kalian lihat, nah di mana ya? Nah di sini kita akan bukan move. Dia adalah function untuk on screen click. Jadi ketika berada di dalam screen yang kita pengen, dia bisa digunakan seperti itu ya. Gitu teman-teman. Oke, kalau misal ada yang mau tanya dulu nggak nih kira-kira nih? Agak udah ada gambaran belum dari mana tadi ya yang kita bikin ini? Gambarannya nih di sini nih. Udah punya gambaran dari codingan ini? Harusnya sih ini udah bisa kalian mengerti ya. Kita jadiin dia objek dengan warna biru, ya kan? Dan lain-lain. Jadi kuncinya hanya di on track-nya sini aja. Ah, gitu. Oke, buat teman-teman, kita lanjut ke course dulu aja ya. Kita lanjut ke course, kita coba lihat di nomor 2 dulu nih. Nah, ini kan ada di nomor 2 ya. Em, Coba kita buka di nomor 2 nih, yang project Simple Pen. Jadi kita bikin kayak gini. Nah, ini yang aku maksud tadi ya, teman-teman ya tuh. Jadi dia nggak cuman pakai mouse aja, tapi dia juga bisa pakai keyboard dan nantinya akan berubah warnanya. Nanti kita akan lihat kenapa dia bisa berubah warna. Oke, kita akan bikin kayak gini teman-teman. Silakan dibuka dulu untuk course-nya di nomor 2 ya. Nah, buka di nomor 2. Oke, silakan dibuka dulu nomor 2. Bentar dulu ya, bentar. Oke. Kalau di sini nomor 2, nomor tiganya apa sih? Oh, kita cuma ada satu soal doang ya? Cepet banget ya. Ternyata kita cuma ada satu soal doang, nomor 2 aja yang harus kita kerjain ya. Ya udah berarti kita benar-benar pahamin satu baris per barisnya ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita akan membuat awalnya tuh kan kita mau bikin pulpennya dulu nih. Nah, si pulpennya ini kita belum ngomongin ganti-ganti warnanya ya. Kita baru ngomongin bikin pulpennya. Nah, seperti biasa ya, berarti kita perlu yang namanya library turtle-nya ya menggunakan from. Nah, from turtle, nah aku agak gedein. Nah, from turtle import bintang ya. Nah, pastikan kita gunain ini dulu dan kita pasti punya variabel t sebagai apa? Objek. Kita jadi objek dulu. Ingat kalau mau jadiin objek, turtle-nya itu t-nya huruf besar ya. Nah, seperti ini. Artinya si t-nya ini kita udah jadiin dia huruf besar ya. Nah, kayak gini. Oke, terus kita coba lanjut lagi. Butuh apa aja kira-kira? Membuat dan kustomisasi objek kura-kura. Oke, karena warnanya biru, berarti sama kayak yang tadi ya. Nih, sama kayak yang ini. Kita pakai warna biru ya, menggunakan tag color. Yang lesson ini, lesson keberapa ya ini ya? Bentar, bentar, bentar. Ini lesson 20. 20, Afkar. Udah bisa belum? Lesson 20. Kamu baru ngechat ya? Oh, iya lesson 20 ya. Nah, ini kita ubah warnanya jadi teh blue. Teh color, sorry. Aduh, aku udah mulai malam nih. Teh blue di sini ya. Ini kalau kita klik belum baru ada ini ya, udah jadi ya satu ini ya. Seperti ini teman-teman. Nah, nanti kita ubah. Pokoknya kita sama lah. Kita pakai yang ada di sini juga sama ya untuk bikin pulpennya. Kita pakai T-width, berarti ukuran dari besarnya pulpen itu berapa ya? T-width.
width, width. Nah, widthnya 5 pixel. Lalu kita perlu T-shape. Kita pengen ganti dia menjadi circle ya. Ya sebenarnya bebas ya kalau mau kasih circle atau beda atau turtle atau apa itu terserah kalian. Kita kasih pen down agar pulpennya nanti turun dan kita kasih test speed. Nah, test speednya ini kita bisa jadiin variabel ya teman-teman ya biar nanti nggak usah ngetik-ngetik lagi. Misalkan kecepatannya kan V ya. V sama dengan kita kasih 100 aja deh. Nah, kita kasih 100. Jadi nanti di test speednya ini kita jadiin V. Nah, oh, udah jadi ya. Dia jadi lingkaran seperti ini karena kita menggunakan circle untuk test shape-nya. Jadi dia pakainya bulat kayak gini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, ini langkah pertama yang bakal kita lakuin ya. Dan tadi itu kita akan menggunakan apa tuh? Akan menggunakan on drag ya kan? Titik on drag. Nah, tapi dengan catatan kita harus punya function kan? Functionnya itu apa tadi? Draw ya? Nah, function draw. Nah, ini nanti kita akan gunain function draw ya. Berarti kita harus bikin dulu kan function drawnya. Aduh, draw. Nah, kita akan punya function drawnya dulu di sini. Hmm. Karena kan tadi kita udah jadiin lingkaran, jadi ini fungsinya buat lingkaran aja. Kita bikin lingkaran di sini. Baru kita bikin buat ngegambarnya agar dia bisa digambar-gambar. Nah, kalau kita mau bikin gambar-gambarnya, kita bisa pakai draw x, y dengan dalamnya adalah goto ya. T titik goto x, y. Oke. Nah, nih kalau kalian klik tuh lihat, dia udah tuh. Nah, jadi kalian tinggal gerakin aja si biru-birunya tuh. Nggak usah diklik ya. Tuh ya, kayak gini, teman-teman. Nah, kita udah bisa bikinnya gerak-gerak tuh. Nah, gimana? Kalian udah bisa belum sampai sini? Dia udah bisa nyoret-nyoret kayak gitu. Ya, oke. Dah, sampai sini dulu. Jadi caranya kalau kita gunain on drag, ya kita akan membuat ini ya. Dan X, Y-nya ini adalah apa gitu kan. X, Y-nya ini adalah ya goto ya. X dan Y. Jadi dia bisa kemana aja tanpa ada batasan kita mau atur ininya. Tuh ya, kemana aja bisa ya, teman-teman ya tuh. Gitu deh. Sampai sini, apakah udah bisa kalian? Coba dong komen di chat kalau udah bisa kasih tahu aku. Asik. Siapa nih, siapa nih? Bisa Kak? Nggak bisa. Nggak bisa yang mana, Afkar? Coba boleh share screen kalau itu. Share screen aja nggak apa-apa. Apa yang nggak bisa? Oh, belum, bentar. Apa yang kurang? Kamu kamu ini deh, klik dulu deh birunya, terus kamu tarik pelan aja. Nah, kamu klik. Nah, tuh bisa. Dia pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, pelan-pelan. Nah, ya, jadi birunya agak pelan-pelan. Nah, itu udah bisa tuh. Oke, gitu ya. Oke, udah bisa. Akmal udah bisa ya. Oke. Natali mana? Natali udah bisa. Natali bisa nggak? Natali. Aku udah lama nggak ngeliat mukanya Natali nih. Mana Natali? Ada nggak?
Bisa, oh bisa. Ya aku udah lama nggak ngeliat Natali. Oke deh, kalau udah bisa ya, aku bisa lanjut lagi. Oke, kira dari sini ya, lupa. Oke, nah langkah selanjutnya, jadi yang pertama nih udah ya, yang membuat pulpen. Jadi kita udah komplit ya, yang ini menggunakan on rack. Nah terus sekarang kita bakal lanjut lagi nih, membuat beberapa bentuk. Nah, nah nih, nah bedanya apa sih? Kalau tadi, kalau kalian lihat ya, kalian cobain, itu dia nggak bisa pakai kayak abis kita angkat pulpennya, terus kita klik lagi gitu nggak bisa. Coba deh kalau kalian play, itu nggak bisa. Jadi tuh aku klik klik lagi kemana nggak bisa kan? Jadi kita harus kayak satu garis di sini tuh. Nah tuh harus kayak gini terus gitu. Kita nggak bisa kayak "Ah, udah sampai sini aku jadi lagi nggak bisa." Nah kita akan membuat yang kayak gini. Ya, jadi menambahkan kemampuan untuk menggambar beberapa bentuk ya. Untuk melakukan ini membuat objek dengan jenis layar di mana kura-kura terletak menggunakan metode get screen. Nah inilah metode get screen yang akan kita gunain nanti. Jadi fungsi dari get screen itu sendiri adalah kita bisa kayak angkat pulpennya terus kita bisa geser lagi ke samping kita tulis lagi ke samping gitu kalau pakai Kak, ya kenapa kak, aku gak bisa kak. oh nggak bisa coba sini Vi boleh share screen aja Vi. Ini kenapa kak? Oh alah ini kamu belum kasih dat kurung nggak tuh belum jadi objek. Oh iya, Heeh. Nah dah coba oh nah iya. coba digeser dulu bisa nggak digeser tuh coba Ya kak, bisa. bisa oke ya tuh lupa belum jadi objek soal kalau kayak gitu oke deh kita lanjut lagi tadi ya ya kita akan gunain get screen dan on screen click jadi kedua ini adalah apa. Get screen itu adalah kotak ininya ya. Kotak yang akan kita jadiin bahan untuk kita gambar tadi kan nantinya. Nah, on screen click ini adalah jadi kita gini. Aku bikin halo. Nah, halo spasi kan A. Nah, gini kan bisa kan ya? L kan bisa. Nah, ini pakai on screen click. Ketika kita klik screennya, tuh kita bisa gambar. Tuh. Ya, sama kayak kemarin. On click sama kayak on click. Kalau on click kan ketika kita klik ya. Kalau ini kan ketika kita geser, terus kita klik layarnya. Makanya kita perlu dua, get screen sebagai wadahnya, on screen click sebagai membuat ininya, apa eksekusinya lah bisa dibilang ya. Oke deh, udah nih, lalu kita bisa pakai move ya untuk menangani kura-kuranya biar bisa apa si turtle-nya ini bisa biar bisa bergerak lebih leluasa. Kalau tadi kan kita kayak ngadet-ngadet gini ya tuh, tuh. Jadi kurang kurang oke lah mungkin ya. Oke, kita perlu perlu function baru ya. Kita perlu function move. Kak, Ya, Dimas. kan di sini ada satu tugas doang. Nah, nanti kita selesainya jam 9 juga kak? Mungkin bisa lebih cepat sih, karena cuma ada satu tugas aja sih, Dimas hari ini. Oke. Gitu. Aku juga kaget nih, cuma ada satu doang. Tumben banget. Dia adalah kita ikutin saja. Oke, kita pakai move, kita bikin dulu move-nya kayak tadi ya. Parameternya x, y. Oke, kayak gini. Nah, di dalamnya karena kita mau bikin move, move itu kan bergerak ya, ya gerak-gerak gitu kan. Otomatis sorry move itu bergerak lagi move itu kan kayak kita mau pindah tempat tempat sini ke sini dari sini ke sini gitu kan berarti kalau kita mau pindah tempat otomatis kita harus angkat pulpennya benar nggak ya kan nah mungkin dong kalau kita nggak angkat pulpennya dia begini nah aslinya kan begini kan nah, harusnya kan kita begini tuh nah berarti kita menggunakan pen up di sini ya nah gitu alasannya gitu biar pulpennya kita bisa angkat oh iya kita ada objek kasih tag nah oke ini udah nggak. P titik pen up. Nah, pen up. Baru kita kasih go to. Sama kayak tadi, go to X dan Y. Aduh, go to, aduh, go to X, koma Y.
dan kita kasih pen down. Nah, ya. Begitulah kayak biasa kita angkat pulpennya, kita klik apa? Kita coret lagi gitu. Jadi pen up, pen down. Nah, itu pakai move ya. Jadi biar bisa gini aja. Sini coret, coret, coret. Nah, kayak gini. Kalau tadi kan kita nggak bisa, nggak harus begini-begini kan. Gitu. Itulah alasannya kenapa aku pakai pen up, lalu pindah tempat pakainya pen down. Nah, gitu deh teman-teman ya. Terus barulah kita bisa masukin dia ke dalam yang namanya mana tadi? Metodenya dari get screen ya. T titik get screen. Di sini kita bisa tambahin kalau tadi aku sempat lihat namanya SCR. Nih, SCR. Nah, SCR T titik get screen tuh sama kan? Nanti kita tinggal masukin aja di sini T titik apa tadi? Sorry, SCR variabel sih sebenarnya sih SCR ini. PC. SCR titik T get screen. Get itu get screen. Dan satu lagi SCR, aduh SCR titik, sorry, sorry, SCR titik ya, titik apa nih on screen. Ini aku copy aja deh. Nah, ini kita copy ya. Nah, on screen. Get screen, on screen, baru kita kasih on screennya ini move itu sendiri ya. Move. Coba kita. Nah, oke, kita bisa ya tuh. Oke, mantap. Sekarang kita udah bisa pulpennya. Nah, em, nah, bisa ya. Oke. Hmm, udah bisa deh. Itu ya. Jadi kita gunain get screen. Dari get screen tuh kalau kita di luar dari screennya ya kita nggak bisa ini. Nah, ini yang kayak gini on screen click nih. On screen click. Nah, ini sambil diklik ya. Tuh. Jadi sembari kalian diklik juga. Tuh. Nah, jadi deh. Itu kita pakai variabel SCR kenapa? Ya karena biar si get screen dan tak apa dan objeknya tuh nyambung, nyatu jadi satu. Ya berarti otomatis kita harus masukin dia ke SCR ke variabel ya. Jadi nanti SCR titik on screen click kita gabungin lagi. Gitu. Gitu deh. Ya gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanyain. Ya gimana? Bisa nggak? Kok aku malah nggak bisa ketulis? Boleh Natali, sini share screen. Coba aku cek. Kenapa tuh kira-kira? Coba diklik deh. Aku tahu. Ini pendonnya belum dikasih tutup kurung. Pendonnya. Nah, coba play lagi. Di play dulu. Nah, tadi belum kena pendon. Itu harus diklik. Diklik pelan-pelan. Nah, iya. Emang agak nge-lag ya. Nggak nge-lag sih sebenarnya. Ya agak kurang sensitif. Gitu deh. Ada yang belum bisa? Ada yang belum bisa boleh kasih tahu aku. Kita pelan-pelan aja ya. Masih lama kok. Udah bisa semua? Vi udah bisa belum Vi?
Bisa. Ah, Nggak bisa lah. nggak bisa. Coba Nggak. sini share screen coba. Nah, aku lihat. Eh, Hmm. masalah nih. Apa tuh on screen missing? Ini pakai tab enggak sih? Oh, ininya kamu kasih move dalamnya, dalam on screen kliknya. Oh, ada move. Iya. Coba. Ini Iya, move. ini ada Coba. tag-nya tapi. Iya, itu udah bener kok. Coba lihat di sini soalnya deh. Penulisannya bener nggak? Yang mana nih? On screen klik ya, bener kok. Kurang kurang nggak? Bener ya, klik ya. Hmm. Coba di play. Oh Nah, iya baru. coba dilepas terus klik lagi. Nah, oke udah bisa. Oke oke makasih kak. Oke. Hmm. Oke, aku mulai lagi ya, guys. Abis itu apa step berikutnya? Kita lihat tadi ini udah. Yang terakhir ya, penambahkan kemampuan untuk menggambar dengan tombol. Walah, oke. Jadi kita coba kombinasiin sama keyboard ya. Jadi panah kita pakai arrow function. Kalau teman-teman pasti ada lah ya di keyboardnya ya, arrow function ya. Yang panah atas, panah bawah gitu-gitu ya. Nah, kita akan coba lakuin ini agar lebih menarik ya. Menggunakan apa tuh? On key. Oke, nah jadi nama functionnya on key ya. Ini lumayan panjang nih, teman-teman boleh perhatiin detail ya. Jadi kita akan pakai on key. On key di sini diajarin nggak? Ada nggak di sini on key? Coba-coba. Karena aku tuh suka lupa tahu. Nah ini nih, kita bisa pakai event keyboard. Nantinya SCR on key ya. Ada juga layar utama, layar objek. Mendengarkan ke tombol perintah menggunakan SCR listen. Jadi nanti kita bisa pakai SCR listen ya. Screen yang tadi udah kita buat tuh yang dari T get screen ya. Kita masukin ke on key dan juga ke listen. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Listen itu fungsinya buat apa? Untuk memberitahukan objek kepada layar ya dengan mendengarkan ke tombol. Ya, jadi listen ini sama aja kayak get screen tadi gitu. Listen itu sebagai wadah untuk ngasih tahu ke komputer, nih ada tombol nih gitu. Nah, kalau on key-nya ini adalah eksekusinya gitu. Listennya itu ngasih tahu, nih ada tombol yang bakal kita gunain untuk kita pakai gitu kan ya, kita gunain lah. On key-nya itu adalah si tombolnya. Tombol apa yang kita pakai gitu. Nah, nanti ada kayak mana ya? Oh, ini ada up, down, dan lain-lain. Oke, berarti nanti kita bisa pakai TX color dan TY core ya. Kemarin masih ingat kan X core itu X koordinat, Y itu adalah Y koordinat untuk atas dan bawah dan kiri dan kanan. Wah, panjang ya. Coba kita gunain ini lumayan panjang, teman-teman. Jadi kita akan gunain dia. Tadi dulu deh, aku coba lihat dulu. Hmm, apakah kita bisa langsung aja bikin ininya? Bikin ininya. Kita kayaknya perlu satu variabel deh. Kita perlu satu variabel. Kita perlu satu variabel nggak sih? Oke, kita kayaknya perlu satu variabel deh untuk agar dia bisa ini ya. Nih, menampung 5 pikselnya nih. Kita kayaknya butuh satu variabel itu deh. Biar nanti dia bisa nampung untuk pixel kali ya. Tapi itu udah ada width ya. Hmm. Di sini, tadi deh. Aku coba cek dulu. Oh ini ya, iya ini nih. Kita pakai ini ya, berarti ya. Step right. Ya kita pakai ini nih. Step right, SCR. Tadi kan udah ada ya, SCR ini ya. Ini correct. Berarti kita akan gunain event ini, def step right ya nantinya. Hmm, oke kita bikin dulu deh. Kita asumsiin dulu, kita bikin dulu def apa nih? Step kan ada atas bawah kiri kanan ya. Berarti ada step up, ya ada gini deh, step up satu gitu kan. Nah, aku duplicate aja ya.
ada step up, ada step down, berarti kan ada down dan juga ada apa up, down, right dan juga left ya. Aduh, aku kayaknya pilek deh. Jadi ada step down function ya. Nih ada 4 function yang akan kita buat baru. Kita fokus di step up dulu. Nanti tinggal kita copy-copy aja isinya ya. Nah, step up. Oke, step up itu kan bakal ke atas ya. Otomatis kalau ke atas itu kita akan menggunakan apa? Y core pastinya gitu kan. Dan kita akan menambahkan step. Nah, oh iya, kita perlu step ya. Kita perlu step. Kita kasih satu variabel baru namanya step deh. Atau berapa langkah gitu kan. Di atas ini deh. Kita kasih step ya. Nih kalian tambahin stepnya berapa terserah kalian deh. Misalkan 15 boleh. Uh, Maksudnya ini adalah dia akan bergerak. Karena kalau yang width tadi aku baru ingat nih. Kalau yang width ini itu adalah besar besar ininya garisnya. Sedangkan ini kita harus ke ini kan, apa namanya ke panah-panah gitu kan, apa lurus gitu kan, jarak lurus gitu. Jadi kita ambil stepnya 15 ya, 15 pixel. Ya, artinya gini. Kalau step up itu kan berarti kita T go to deh. T go to G go to X dan Y. Berarti kan X core ya. X core dan Y core. Berarti T titik X core ya kan? Kayak gini. Koma Y T titik Y maksud kok T titik Y core. Nah, gini maksud aku. Nah, karena kita pakai step up, hmm, otomatis kan up itu kan ke atas ya. Berarti ke atas itu adalah Y kan. Nah, semakin dia ke atas, otomatis E-nya akan nambah. Bener nggak? Pixel Y-nya akan nambah. Berarti otomatis juga kita tambahin di TY core-nya ini adalah tanda plus. Plus step. Yang tadi kita punya step. Agar ketika dia ke atas, maka dia semakin lama kan semakin tinggi ke atas dong. Otomatis kan stepnya bakal nambah. Berarti kita perlu plus. Ya kan? Jadi gini. Plus step. Nah, gini. Gitu. Karena kan step up ke atas kan. Dan yang ke atas itu kan Y core. Y koordinat. Y core-nya naik, maka stepnya juga bakal naik. Berarti kan nambah otomatis. Gitu ya. Paham nggak kira-kira? Aku kasih tahu. Jadi Y core itu kan gini kan. Y kan ada X ya. Nah Y-nya itu kan ke atas kan. Semakin ke atas kan berarti kan nilainya kan positif. Ya kan? Kalau ke bawah kan nilainya negatif kan. Nah gitu maksud aku. Jadi kita tambahin plus step. Stepnya kan tadi kita udah punya 15 kan. Nih. Stepnya 15. Jadi setiap dia naik ke atas, Y core-nya bakal naik 15 pixel. Gitu deh. Udah, jangan pusing dulu. Nah, ini aku copy lagi. Berarti otomatis kalau yang down, nah kalau yang down itu berarti apa caranya? Kalau tadi kan step up, Y-nya ditambahin. Kalau misalkan step down, diapain? Coba, siapa yang bisa jawab? Kalau Y core tadi stepnya nambah. Ya kan, jadi plus step kan? Kalau step down, apa? Minus. Hmm, Bener nggak minus? Jawabannya, ya, betul. Nah, benar, Afkar. Good. Pintar-pintar. Jadi benar ya. Kalau misalkan step up ke atas itu nilainya adalah positif, ya otomatis kalau ke bawah nilainya akan negatif. Gitu, teman-teman. Berarti di sini stepnya kita kasih minus. Nah, kurang gitu. Ya kan? Jadi kalau step up itu ke atas positif, kalau step down berarti ke bawah nih negatif.
Oke, lumayan dapat ya. Oke, gitu ya guys ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Aduh, aku kayaknya mau pilek deh. Hidungnya nggak enak. Nah, nih, jadi teman-teman bisa pahamin dulu ya dari eh, ini ya. Oke. Nah, kita lanjut ke step right. Oke, right. Nah, kalau right apa codingannya? Ada yang bisa jawab? Kalau right, gampang banget tuh. Aku udah kasih clue kan tadi step up, step down. Kalau misalkan step right, apa rumusnya? Siapa yang bisa jawab? Kalau step right, siapa yang bisa jawab? Ayo, kalau step right. Tadi kan step up, Y core-nya plus. Kalau step down, Y core-nya minus. Nah, kalau step right, apa dong jadinya? Ayo, X core plus. Ih, mantap. Good. Pinter, Afkar. Bener ya? X core-nya betul, plus nilainya. Kenapa bisa plus itu, Mister? Ya kan? Ya, berarti simpel aja. Namanya kita ke kanan. Nah, ini aku gambarin lagi ya. Y, ini X. Nah, kalau dia ke kanan, kan kita right kan? Nah, nilai X apa? Positif. Ya kan? Gitu. Good job nih, mantep nih, After. Dipaham ya? Ini kita ganti, kita hapus. Berarti X core plus step. Nah, otomatis kalau yang left adalah minus. Gitu deh. Enak kan kalau udah paham? Jadi kita udah enak. Udah tinggal copy paste tuh. Ya, otomatis berarti X core-nya adalah minus step. Nah, gitu nih. Gitu deh. Ke kiri nilainya kan negatif kan? Berarti ya minus kan? Kalau ke kanan kan positif. Gitu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Mana ya? Ini udah bisa belum ya? Coba kita coba. Oh, belum bisa ya? Belum bisa nih. Berarti kita perlu sesuatu lagi untuk menambahkan ini semua. Kita perlu tadi apa? SCR ini ya. SCR, SCR apa sih tadi? Aku lupa nih. Nih, on key. Ya, kita udah punya programnya. Apa namanya? Programnya udah ada. Sekarang kita realisasikan. Wah, ini lama banget ya. Kirain aku nggak nyampe jam 9. Oke, berarti kita perlu yang namanya SCR titik. Nah, SCR titiknya ini jangan taruh di sini ya. Tapi kita taruhnya di bawahnya dari sini. Karena kan ini aku agak nah biar enak melihatnya. Nah, taruhnya di bawah dari on screen click ya. Nah, kita tarik SCR sama dengan T titik on key. Nah, T titik on key. On key-nya apa gitu kan? Ya, on key-nya tadi apa? Kita punya apa? Variabel apa? Variabel function step kan? Step up, step up dalam kurung. Ya. Step up, sorry sorry, kita nggak usah pakai ini. Step up, petik up ya, ya ke atas gitu, ini up. Ya. Nah nanti ini bisa di copy teman-teman.
Nah, terus misalkan apa? Tadi kan ada down, tap down. Berarti dia namanya adalah down. Nah, kita copy lagi. Kalau misalkan dia adalah right, step right, berarti dia adalah right. Eh, right. Terakhir, kalau dia ada left, berarti dia adalah left ya. Nah, left. Kira-kira udah bisa belum? Oh, aku ada yang salah nih. Kenapa? Apa yang salah nih? Oke, nggak pakai T ya. Sorry, sorry. Nggak pakai T. Jadi langsung on key aja. Nah, langsung on key aja. SCR titik on key. Kok aku pakai sama dengan ya? Tidur apa ya? Nah, gini. Jadi nggak usah pakai sama dengan. Kan udah ada di sini ya, aku lupa. Oh, belum bisa ya? Oke, kenapa nih? Hmm, ntar dulu. Kenapa belum? Apa ada yang salah? Bentar ya. Step up, koma up, terus down, SCR on key. Nah, ini kenapa nih? Salah. Ada yang salah di mana ya? Bentar dulu. Wait, wait, wait. Ini go to export, koma TY core plus tek. Hmm, agak aneh nih. Oh alah, on-nya aku taruhnya di sini ya. Oh iya, aku lupa. Astaga. Tadi kan kita perlu ini ya. Perlu, nah nih, distance. Nah, baru ingat. Perlu listen ya. Jadi kita taruh di bawahnya sini lah. Listen. Nah, bisa nggak? Oke, bisa tuh. Nah, oke bisa ya. Aku lupa tadi. Lupa kasih listen. Tuh. Nah, jadi kita bergerak kayak gitu. Nah, tuh gini ya. Nah, oke, mantap. Aku lupa tadi listennya belum aku masukin karena kan komputer belum bisa baca kan. Dia ini codingan doang. Maksudnya apa? Makanya kita kasih listen biar dia bisa baca gitu. Nah, coba pakai keyboard yang arrow function itu lah. Kalian geser-geser itu aja. Klik-klik gitu. Hmm. Ada yang belum bisa? Boleh dicoba dulu. Nah, jadi ada dua cara kan. Jadi, nah kita bisa pakai ini gitu. Nah, bisa kita ini-iniin gitu. Nah, tapi ini jangan cepat-cepat nanti dia ini. Nah, nggak bisa, Afkar. Boleh share screen coba, aku cek.
Apa tuh yang salah? Name step is not defined. Oh lah. Kamu kasih variable step dulu di sini. Step sama dengan 15 gitu. Terserah sih mau 15 mau berapa terserah. Coba geser pakai. Nah, oke, good. Afkar bisa tuh, mantap. Oke deh, sip. Yang lain Kak, aku nggak bisa. boleh sini Vi, share screen aja. Ini bisa, tapi ini gini doang nih. Oke, Tadi tadi ada doang. lurus lurus dong ya berarti ya. Oh nih, left-nya berarti Iya, gak tahu juga sih. T go to apa nih? X core operator support and X core. Wah, ini kenapa nih? Step left T X core. Tadi dulu T I core. Apa ya? Unsupport operator type. Bentar, coba aku cek dulu. Oke, bentar ya Natalia. T go to TX titik X core minus. Oh, ini bukan X core, step kan? Kan kita kalau itu mundurin stepnya kan? Ah, ah. Ini apa, Kak? Step. Step. Itu step kayak gini sama. Oh. Maksudnya kan kalau ke kanan kan gini kan, ke kanan kan nilainya kan positif. Berarti kan tambah stepnya gitu. Kalau yang ini kan ke kiri berarti kan minus kan, minus step. Dia berkurang stepnya. Jadi negatif. Gini, Kak. Ya, coba play lagi. Nah, coba ke kiri. Baik, Nah, Kak, udah bisa. dah bisa. Oke, good. Oke, Kak, makasih. Oke, coba Natali, boleh sini. Aku bantu share screen. Coba kenapa tuh Natali? Di play nggak bisa ini ya? Up itu ya? Nggak bisa ya? Coba scroll ke bawah deh. Oke, bentar. Wah, aneh nih. Hmm. SCRT get screen deh. SCR bener tadi on screen quick. SCR titik on key step up up. Hmm. Harusnya bisa deh. Coba di play. Kamu mau jalanin pakai tombol ini deh, yang tanda panah yang di keyboard coba. Bisa nggak? Yang di keyboard kan ada tanda panah tuh. Nah, itu bisa tuh. Nah, coba. Nah, itu bisa tuh. Nah, ke bawah coba. Heeh. Kanan kiri coba tes dulu bisa nggak? Nah, kiri terus ke bawah kanan. Nah, itu bisa. Udah bisa tuh Natali. Emang gitu kok. Oke. Ada lagi yang belum bisa? Bisa semua? Bisa semua ya? Dimas, bisa Dimas? Mahes? Bisa. Nah, oke. Udah nih, tinggal yang terakhir. Ya, terakhir kita hanya tinggal ganti warna dong. Nah, oke. Habis itu udahan dong. Nah, ini yang terakhir. Jadi terakhir kita gonta-ganti warna ya. Ini kan merah, nanti kita bisa apa namanya gonta-ganti gitu kan. Oh, ini tambahin begin fill ya sama begin fill ya. Oke deh. Oke, untuk nambahin warna dia ada banyak banget warna-warnanya ya. Kita asumsiin pakai keyboard sama kayak tadi. Kan pakai up, down, right, left. Kita nanti pakai keyboard. Nah, berarti kita bikin function lagi di bawah. Di bawahnya step left aja ya di sini. Kita bikin function misalkan aku pengen warna merah, hijau, biru deh. Ya bebas ya kalian terserah ya. Misalkan aku mau warnanya merah. Nih pakai set red. Nah,
kita bikin function warna merah. Kalau warna merah, aku caranya gampang banget ya. Tinggal gini aja. Tuh, take color, red. Udah, gampang kan? Ya, kalian kalau mau bikin yang lain boleh. Misalkan mau bikin, jangan merah deh, warnanya apa? Di situ warna apa tuh yang bagus? Oh, purple. Purple, nanti jadi ungu nih. Purple. Atau warna kuning, yellow. Nah, ininya jadi yellow. Nah, gini-gini aja. Nah, tuh ada, set ya. Kok share sih? Set. Nah, set yellow, red, purple, yellow. Nah, ini bisa kalian atur sendiri. Untuk warna itu bebas ya, teman-teman ya. Dari red, purple, dan juga yellow. Nah, terus tinggal kalian kayak tadi aja. Ini kayak yang ini, apa namanya, yang SCR ini. Nih. Nah, ini tapi cuman kalian ganti aja. Ini kan tadi save left kan? Kalian ganti aja di set red gitu. Nanti, apa, pakai keyboard apa? Misalkan kalau warna merah, aku pakai R di keyboard, misalkan gitu ya. Gitu. Sorry. Ya, bentar, bentar. Nah, terus kalau misalkan warnanya purple, ya aku pakainya P. Warna P, apa, di keyboard ya, di keyboardnya P gitu. Terus kalau aku pengen warnanya adalah yellow, ya aku ganti Y. Nah, gitu. Tuh kan. Jadi P, kalau mau merah jadi merah. Kalau mau kuning jadi kuning gitu. Nanti bisa kalian atur sendiri ya. Tuh. Nah, bisa tuh. Tuh, bisa kan? Nah, enak kan ya kalau kayak gini ya tuh. Jadi gitu caranya, teman-teman. Gampang banget lah, ya. Gampang banget. Kalau yang ini mah cuma kita ganti warna aja kok. Jadi nggak susah ya. Gitu, teman-teman. Oke deh. Nah, terakhir nanti tinggal kita jadiin kalau bagian fill kayaknya gampang lah ya. Kayak biasa kok kalau bagian fill nggak ada yang gimana-gimana. Kalau bagian fill itu sumpah gampang banget. Kalian cukup bikin function lagi. Functionnya gini aja, set apa gitu. Kalau nggak, misalkan gini, start fill gitu kan. Ini apa? Tinggal kasih ya T titik begin fill. Udah. Tapi kayak kita bungkus aja. Tuh. Yang kedua kita kasih apa, Dev? Apa tuh? End fill ya. Kita kasih T titik end fill. T titik end. Nah, ini buat nambahin ini lagi tuh. Jadi kalau mau nambahin begin fill, end fill, caranya kalian cukup pakai ini aja. Kayak color tadi. Gitu, tuh cukup kayak gini aja kok. Akhir tinggal kasih sama kayak tadi ya. Kalian mau kasih yang mana? Gitu. Misalkan aku taruh di sini dua, aku tulis ini apa namanya, start ya, start fill. Misalkan kalau start aku pakai S di keyboard gitu. Kalau end fill aku kasihnya di keyboard gitu. Jadi nanti kayak gini nih. Misalkan start, aku kasih. Wah, kamu ya?
Nggak mau dia. Apa yang salah nih? Bisa ya? Coba, coba, coba. Aku S. Kalau S, benar deh. Apa kayak gini? S, nggak mau dia. Pasang awal dan akhir dari sisi tombol. Kok nggak bisa? Em, Play dulu. AS. Nggak mau ya? Nggak mau dia. Harusnya dia mau. Cuma jangan S deh. F. Kalau F gimana? F. Nggak mau. Kenapa tah? Nggak mau ya? Bisa kurang tahu lagi. Kok nggak bisa ya? Ini juga nggak dikasih tahu ya. Kalau nggak bisa ya udah kita sampai sini berarti ya. Yang start fill dan end fill-nya nggak. Oh, end fill aku salah. Bentar, bentar, bentar. End fill coba. Aku mulai dari F. Aku pakai E. Nah, baru bisa. Jadi dari S dulu sampai sini tutup. Aku kasih. Tuh, 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 tuh. Ini bisa nih, bisa nih, bisa nih. Eh, Misalkan aku mulai dari sini. Aku kasih red, aku kasih F, terus aku tutup, kasih E. Nah, kan bisa. Masih keren, 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 keren. Aku mulainya dari F. Jadi F dulu diklik. Nah, pas sampai di sini tutup, kasih dia E. Nah, kan bisa kan? Nah, aku ganti lagi. Pas sampai di sini, oh aku belum kasih F. Tadi aku kasih ini dulu. Berarti mulainya tuh kan kita kasih F dulu. F, baru dia muter, kita kasih, kita petokin kasih E. Nah, F lagi. Nah, kalau aku kasih F, nanti dia ke sini kita kasih E. Nah, iya betul. Jadi F dulu diklik, baru ketika udah nyatu kasih E. Udah deh, sampai sini hari ini. Jangan lupa dilewati ya. Nah, gitu. Banyak ya. Gimana? Ada yang belum bisa? Kakak aku nggak bisa. Boleh sini, Natali yang mana yang nggak bisa? Sini share screen. Boleh, boleh, boleh. Oh, bisa, Olive. Oke, mantap. Iya. Apa itu? Set red is not defined. Ah, ini kamu namanya R, Natali. Pakai T dong, tipe. Nah, coba play. Nah, coba klik R di keyboard. Ganti nggak? Nah, cakep dah. Sip.
Mantap kali. Nah, yang lain gimana? Jangan lupa di checklist ya. Jangan lupa di checklist. Nanti aku cek. Ingat ya kalau kalian mau checklist project, jangan di checklist dulu ya. Nanti nggak ke save takutnya. Jadi kalian udah capek-capek bikin, jadi ke save-nya tuh yang awal tadi, yang udah kalian kirimin gitu. Kayak ya kayak pelajaran di sekolah. Kalau belum selesai jangan dikirim ya, karena nanti nggak ke save. Ke save-nya tuh pas awal kalian klik kirim itu, gitu. Nanti aku nggak bisa ngorek sih, gitu ya guys ya. Aduh, duh. Wah ini yang tuh nih. Wah, kali ini sih. Ada yang belum bisa, kalau udah bisa semua ya, ya udah. Jangan lupa di checklist. Wih, mantap nih nomor 2 udah pada selesai semua. Keren, keren. Aduh. Kalau udah selesai semua ya nanti aku tutup. Ya. Ah, ini Akmal nggak bisa. Oh, WASD ya? WASD. Ah, oke, sip. Akmal mantap ya. Dia bisa. Ah, bisa, bisa. Oke. Mahes. Kalian siapa yang udah ikut lomba? Ayo, tinggal 2 hari lagi loh daftarnya. Siapa yang ikut lomba? Nggak, dari kelas ini yang ikut lomba. Ayo, Mahes. Ayo ikut Mahes. Ikut lomba, Olive. Ayo. Terakhir tanggal 30 loh. Oh, ini Natalia tadi ya? Bisa ya Natalia? Hmm. Ini ke kiri. Oh, ke kirinya belum dimasukin di sini Natalia. Oke, udah bisa. Hmm. Olive. Kita, apa nih? Kita cek dulu ya. S. Oke, bisa. Sip. Tat, 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 tat. Oke, Alfi. Belum bisa. Hmm. Oke, udah bisa semua ya. Ya, aku langsung checklist, 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 apa? Checklist, 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 checklist. Oke, udah aku checklist semua ya. Deh, mantap. Oke, hari ini aku review dulu ya. Oh, mantap banget. Mantap, mantap, mantap. Oke, jadi tadi kita udah belajar tentang objek lagi. Yang dimana tadi kita gabungin sama Paint. Tadi ada beberapa ya. Ada menggunakan apa tuh? Function yang baru tadi ada apa aja tuh? Lupa lagi. Function yang baru tadi kita pakai apa? Ada get screen. Get screen itu fungsinya sebagai wadah ya. Namanya juga get screen ya kan. Nih ngasih screen gitu kan. Terus ada get on screen click. Ya itu tadi yang kalau kita jeda. Misalkan aku nulis A, terus aku tulis lagi B. Nah itu pakainya eh, on screen click teman-teman ya. Terus tadi kita juga udah paham banget ya sama koordinat ya. Harusnya teman-teman. X core, Y core. Kalau X core ke kiri berarti kan X core-nya minus. Kalau ke atas berarti Y core-nya plus step gitu kan. Nah, tadi kita udah pelajarin itu. Terus kita juga udah pelajarin juga tadi on key. Nah, kalau on key itu dia kolaborasi sama keyboard kalian. Ya, jadi mau pakai up, down, right, atau W, A, S, D tadi ya. Nah, itu bisa. Terus tadi ada namanya on drag. Kalau on drag itu ya bikin biar bisa pakai mouse ya. Ngedrag gitu kan. Pakai mouse. Dan lain-lain. Udah sih.
Jangan lupa dipelajarin ya teman-teman ya yang ujian. Semoga nilainya bagus ya guys ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak sebelum aku tutup, teman-teman? Kak, Kenapa, Vi? nih Kak. Tadi tadi yang di sini yang start fill itu lanjutannya apa Kak? Oh, yang itu. Itu tinggal kamu masukin aja, Vi. Nih kamu copy aja nih. Yang kayak yang ini. Kayak sama kayak yang atas kamu tuh. Tinggal kamu masukin ini kan Oh, start fill. Berarti kalau satu lagi apa? End fill gitu kan. ya. Terus tinggal kamu kasih aja. Kalau start fill kamu pengen mulai pakai keyboard apa? Misalkan pakai Oh, S sama gitu. aja. Sama aja. Sama-sama. Oke. Cuman beda ini doang. Nama doang. Oke Kak. Oke deh. Oke ya. Ada lagi yang lain yang mau tanyain? Sebenarnya tadi satu soal doang. Aku pikir bakal simpel, cepat gitu kan. Ternyata sama aja ya. Kita sampai jam 9 sampai jam 9 juga ya. Kurang 10 kurang 9 menit. Ya, oke, thank you ya buat teman-teman hari ini. Kita udah nyelesain tugas yang bagus walaupun cuma satu soal doang tapi ternyata lama. Aku screenshot dulu buat bukti kalian hari ini hadir ke orang tua kalian. Oke, thank you buat hari ini teman-teman semuanya udah hadir. Sampai ketemu lagi nanti ya minggu depan. Terima kasih buat semuanya. Thank you guys. Aku izin live ya. Sama-sama Olive. Dadah semuanya.